Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Saat ini kita update tentang apa yang namanya simloh dan juga alokasi. Ini salah satu kebijakan dari Kementerian Pertanian ya. Saat ini kelompok tani atau petani itu harus membeli pupuk secara dengan menggunakan kartu tani. Nah, namun beriring berjalannya waktu itu kita harus update atau alokasinya itu ditentukan oleh pusat, karena kalau sebelumnya itu kita pengajuan RDKK ya, jadi sekarang itu alokasi, jadi per kecamatannya sudah ditentukan. Nah, saat ini kita harus update dulu untuk nama petaninya di Simloh. Nah, yang pertama kita buka Simloh seperti biasa, kemudian ini di sini ada cek data anggota kelompok tani, kemudian diklik, kemudian nanti muncul seperti ini. Nah, setelah ini kemudian kita kebetulan memang saat ini kita servernya mungkin sedang penuh ya, jadi agak loading. Nah, setelah muncul seperti ini kemudian kita klik yang kecamatannya, klik kecamatan, kemudian akan nanti muncul nama petani yang bermasalah. Nah, setelah nanti muncul, tunggu sebentar ya, karena biasanya simultan ini agak-agak berat ya kalau penuh servernya. Nah, kemudian kita masuk ke dashboard NIK, data petani tervalidasi. Ini ada beberapa filter. Yang pertama ini ada data tervalidasi Dukcapil, namun data nama petani berbeda dari data yang tervalidasi. Ada juga yang datanya udah tervalidasi oleh Dukcapil namun tempat lahirnya yang berbeda, kemudian ada tanggal lahir, ada jenis kelamin, kemudian ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain. Ini yang harus kita betulkan terlebih dahulu, baru kita ke alokasi. Contoh kita yang paling ini adalah jenis kelamin atau yang nama dulu lah, yang lebih mudah ya. Ini ada 272 orang. Kita klik, kira-kira siapa aja yang ternyata namanya tidak sesuai. Karena ini kalau urusannya dengan Dukcapil, kita berbeda titik aja itu tidak masuk, ada spasi juga tidak masuk. Kemudian kadang petani itu ada gelarnya dimasukin di sana, ternyata di KTP-nya tidak ada, ataupun sebaliknya ada yang di KTP itu ada gelarnya, ternyata di Dukcapil nggak ada, seperti itu ya. Ada loading ya, kita tunggu dulu. Nah, ini ada beberapa filter. Yang paling banyak adalah tentang berbeda namanya. Selain juga faktor servernya, juga jaringannya juga harus kita cek ya. Kebetulan ini memang penuh sih di sini. Cuman ya memang karena servernya mungkin sedang down, karena hari ini hari terakhir ya. Hari ini hari terakhir untuk update data petani. Jadi agak lama nih, masih kita tunggu. Nah, malah seperti ini ya, kita tunggu dulu, kita reload. Masih penuh. Ini kalau misalkan nggak, ini biasanya kena malware, virus atau dan lain-lain. Tapi karena ini memang sistemnya sedang down atau sedang penuh ya, jadi berdesak-desakan. Nah, ini udah muncul ya nama petaninya. Ada Pamaman, Patahra, Panana, dan lain-lain. Kemudian kita coba pastikan dulu ya. Contoh yang ini Palintang Jaya Pamaman. Kita edit di sini ya, ada menu edit, klik, kemudian nah kita lihat ini nicknya. Ini kan urusannya dengan nama ya, kita klik copy, kita cek di DPT online. Nah, situsnya cek dptonline.kpu.go.id, ini buat memudahkan aja ya. Kemudian kita masukin nicknya di sini,
pencarian. Ternyata namanya itu aman, sedangkan di sini namanya Maman. Nah, makanya berarti kita harus ganti dengan aman. Nah, ini juga kadang masalah huruf besar kecil juga berpengaruh ya. Kita ganti jadi aman. Tanggal lahirnya ini harus 2 digit. Jadi 12, 11, 16, 19, 62. Jadi kalau ada yang bulan 5 misalkan ditulisnya 5, ini nggak boleh, harus 05 misalnya gitu. Jadi kelamin laki-laki. Oke, sekarang kita cek data ya. Cek data. Memang agak lama ya. Tunggu dulu beberapa saat. Oke, masih loading. Nah, sukses. Nah, berarti nama lengkap sesuai, jenis kelamin sesuai, tempat lahir sesuai. Jadi tinggal klik OK. Kita tunggu lagi sampai ada notifikasi Pak Aman ini datanya berhasil di update. Nanti akan mereload sendiri ya untuk SIM-nya. Nah, kalau sistemnya nanti SIM-nya tidak mereload, nah itu berarti nggak berhasil. Kita harus cek lagi karena bisa dilihat ini di bawahnya ada 299 entry. 299 entry. Ini berkurang atau enggak? Memang biasanya agak lama ya. Kalau kemarin-kemarin memang cepet ya, karena sekarang agak penuh, maka jadi agak lemot. Oke, seperti itu ya. Kita coba dulu cari yang lainnya. Misal di sini yang logok badak lah, ini ojat yang coba kita yang cari yang satu ini ya. Coba yang nah ini Oman ya. Ada satu huruf satu ininya. Oman. Kita klik seperti tadi, copy paste. Pencarian. Oh, namanya ternyata Komar ya. Sangat jauh sudah ini. Komar. Kita ganti lagi di sini dengan nama Komar. Nah, ini seperti ini nggak bisa untuk tanggal lahirnya ya, harus ini 03 kemudian 07 1964. Ini kelamin laki-laki, cek data. Kita tunggu lagi. Tadi 299 entry-nya ya. Kita cek, masih menunggu. Ini sambil menunggu kita bisa daftar kuliah dulu, bisa pas beres bisa lulus, saking lamanya ya. Nah, kemudian ini udah sukses. Kita klik OK. Kita tunggu lagi. Apakah ini akan mereload atau enggak? Karena memang suka agak lama ya. Coba. Nah, ini sukses. Nah, kalau ini berarti berhasil kalau udah ada sukses begini. Kemudian kita klik OK. Setelah OK ini akan mereload sendiri. Kemudian akan kembali ke halaman 1, ke halaman daftar petaninya. Nah, tadi kan itu 299 ya. Setelah mereload sendiri ini akan berapa? Coba kita cek lagi ya. Apakah berkurang atau enggak. Nah, ini mereload sendiri. Kemudian kita cek di bawahnya. Itu udah berkurang jadi 298, berarti sudah berhasil. Nah, setelah berhasil begini, kemudian kita buka alokasi. Nah, ini alokasinya. Kalau password dari Instagram udah pada tahu ya. Kita klik pengajuan di sana. Nah, ini awalnya udah full. Kemarin itu 316 ton, NPK-nya 152 ton. Ini sekarang malah ada lagi tersisa. Ini adalah sisa kuota petani yang tadi yang tertolak. Nah, kemudian di sini dipilih di status pengajuan. Ini kita cek yang tadi datanik tidak valid, atau ada juga yang penulisan komoditas salah dan lain-lain. Itu yang biasanya yang datanik tidak valid. Nah, ternyata ini ada 357. Ini memang belum kita update. Tadi sebelumnya udah berkurang ya, 200 sekian, 289. Nah, ini data ini diperbaiki dulu. Kemudian nanti ada input usulan alokasi yang baru di sana. Seperti biasa cara uploadnya
sudah sangat rekan-rekan sudah sangat tahu ya. Oke, baik rekan-rekan. Nah, kemudian ini juga perlu diperhatikan ya. Di sini seperti apa ya namanya, tempat lahir, nik, kemudian tanggal lahir, itu juga saya nggak ngerti juga. Huruf gede kecilnya itu juga ternyata sangat berpengaruh ya. Misal yang ini ohim ya. Coba ini kita cek lagi. Kita cek. Ohim namanya sama ohim ya. Nah, ini kita tulis nama lagi. Ohim kita dengan huruf gede. Ohim. Ininya 106. Jenis kelamin laki-laki. Nah, untuk tanggal lahir ini kita tidak bisa berpatokan kepada nik ya, karena ada juga yang niknya perempuan yang ditambah 40, tapi ternyata jenis kelaminnya laki-laki. Itu biasanya juga nggak valid. Tapi kadang KTP-nya pun memang niknya perempuan seperti itu. Kemudian kita cek ya, yang ini yang ohim kita ganti dengan huruf besar ya, seperti apa. Sukses. Nah, ini huruf gede huruf kecil pun ternyata ngaruh. Selain itu juga kadang nicknya ini ketika kita namanya udah benar, tempat lahir benar, dan lain udah benar, ada juga nicknya tidak sesuai atau tidak dapat dicari dan lain-lain keterangannya. Nah, ini sukses juga ya. Nah, berarti berhasil. Ini bisa diketik ulang nicknya atau bisa juga diketik ulang namanya. Jangan di copy paste, diketik ulang. Itu juga berpengaruh. Oke, baik rekan-rekan, terima kasih, selamat berjuang. Mudah-mudahan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.